Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya mengundang kita semua membaca dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Kita melanjutkan eksposisi ini. Dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Kita akan baca dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Sampai ayat yang ke-12. Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Ayat pertama sampai yang ke-12. Yang pria akan bacakan ayatnya yang ganjil, lalu yang wanita akan bacakan ayat yang genap. Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat pertama sampai yang ke-12. Dari pria terlebih dahulu, 2-3. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah, serta orang-orang Saduki. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Ya, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, berkatilah kami Tuhan, berikan kami hikmat bijaksana untuk mencapai firman-Mu ini. Nyatakan isi hati-Mu kepada kami Tuhan, dari firman-Mu ini yang sudah Kau nyatakan. Di sepanjang sejarah, berapa banyak orang Kristen yang sudah membaca bagian ini, dan berapa kali bagian ini sudah dikhotbahkan. Berapa kali kami sudah mendengar ada kuasa dalam nama-Mu ya Tuhan. Berapa kali Tuhan kami menyanyikannya, bahwa ada kuasa di dalam nama-Mu dan juga di dalam darah-Mu. Tapi seberapa kami mengertinya dan seberapa kami menghidupinya, itulah yang perlu kami renungkan dan perlu kami pikirkan baik-baik. Maka tolonglah Tuhan, berikan kami hikmat bijaksana, berikanlah kami firman-Mu kepada kami, dan terutama pimpinlah hamba-Mu yang akan menyampaikan segala kebenaran firman Tuhan. Biar apa yang disampaikan boleh dimengerti oleh jemaat sekalian, dan biarkan dari pengertian itu boleh menggerakkan hati dan juga tindakan kami, sehingga kami boleh jadi orang-orang yang betul-betul memutuskan dalam kehidupan kami, seperti apa kami harus hidup, seperti apa kehidupan kami yang berkenan di hadapan Tuhan, dan seperti apa Engkau menginginkan kami sebagai murid-murid Kristus untuk menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami minta berdoa. Amin. Ya, saudara sekalian, kembali saya melanjutkan pembahasan ini ya. Selama di Pontianak saya akan terus membahas dari Kisah Para Rasul. Dan kalau saudara ingat, terakhir kita sedang membahas bahwa ada mukjizat yang Petrus lakukan, ada kesembuhan yang Petrus lakukan kepada orang lumpuh. Pada saat itu orang lumpuh ada di depan pintu gerbang bait Allah, dan sudah bertahun-tahun dia tidak bisa masuk ke bait Allah. Akhirnya Petrus melihatnya dan juga dia menyembuhkan. Nah, setelah Petrus menyembuhkan terjadi keributan besar. Ya, ada orang banyak yang keheranan. Kok bisa ini orang ini selama ini tidak pernah bangkit, dia tidak bisa berdiri. Kok dia bisa sembuh? Siapa yang sembuhkan? Dengan kuasa apa? Nah, jangan-jangan Petrus ini adalah orang yang sangat saleh sekali. Nah, mereka keheranan begitu ya. Lalu Petrus memberikan penjelasan. Bukan karena aku dan bukan karena kesalehanku, tapi karena nama Yesus itulah yang menyembuhkan orang ini. Nah, kemudian ternyata kita mendapati setelah itu episodenya ada penangkapan yang dilakukan kepada Petrus.
Ternyata ada 3 kelompok orang yang tidak suka dengan kehadiran Petrus dan juga apa yang dia kerjakan. Ya, 3 orang tersebut adalah 3 kelompok ini ya, imam-imam, kepala pengawal bait Allah dan juga orang Saduki. Ya. Saudara sekalian, ada mukjizat yang dilakukan kepada orang lumpuh. Ini kan satu hal yang baik ya. Tapi saudara sekalian, kita mendapati di sini ada resiko yang dihadapi oleh seorang yang melakukan pelayanan. Ada resiko yang dihadapi oleh Petrus ketika dia menjadi saksi bagi Tuhan. Yang pertama-tama dia mendapati dirinya didatangi oleh 3 kelompok ini. Imam-imam, kepala pengawal bait Allah dan juga orang Saduki. Nah, sebetulnya kalau kita ingat, sekali lagi kisah para rasul ini kan ditulis oleh Lukas ya saudara sekalian. Dan Lukas sudah menuliskan di dalam buku yang pertama, Injil Lukas, dan dilanjutkan dengan kisah para rasul. Ini sebetulnya satu kesatuan antara Injil Lukas dan juga kisah para rasul. Nah, kalau kita ingat saudara sekalian bahwa di dalam kehidupan Tuhan Yesus ini juga bukan satu hal yang berbeda. Bahwa Tuhan Yesus pun pernah didatangi ya, dan Petrus pun juga pernah menghadapi situasi yang mirip sebetulnya. Bahwa sebelum Tuhan Yesus mati di atas kayu salib pernah ditangkap, dan yang menangkap Tuhan Yesus itu adalah kepala pengawal dari bait Allah dan juga imam-imam. Setelah di Taman Getsemani dia ditangkap oleh imam-imam dan juga kepala pengawal dari bait Allah, lalu dibawa ke rumah imam besar. Nanti kita akan lihat ya, skenarionya ini mirip. Ya. Jadi apa yang dialami oleh Yesus itu juga yang akan dialami oleh murid-muridnya. Nah, saudara sekalian, coba kita lihat sedikit ya. Siapa sih kepala pengawal bait Allah? Kalau imam-imam mungkin kita langsung mendapatkan gambaran dengan cukup jelas ya. Kita mungkin sudah dapat pengertiannya. Siapa imam-imam? Mereka lah yang bekerja di bait Allah. Mereka lah orang-orang yang keturunan Lewi. Yang dari sejak perjanjian lama Tuhan sudah tentukan bahwa keluarga ini dari keturunan ini yang akan melayani di bait Allah. Akan ada imam-imam. Nah, selain itu juga ada kepala pengawal bait Allah. Nah, saudara sekalian, bait Allah pada saat itu adalah satu gedung yang besar, ya, bangunan yang besar. Nah, di mana ada bangunan besar, di mana ada banyak orang yang berkumpul, di mana ada kerumunan di sana, maka aspek keamanan perlu dijaga ketat. Ini harus diperhatikan. Begitu juga kalau kita ada kegiatan besar ya saudara sekalian. Mungkin karena MRI Pontianak skopnya belum terlalu besar, jadi kita belum ada satpam. Ya. Tapi nanti kalau misalkan sudah semakin besar saudara sekalian, nanti akan butuh adanya security, ada pengaman. Nah, begitu juga dengan di bait Allah. Nah, di bait Allah ini ada kepala pengawal bait Allah yang bertanggung jawab menjaga keamanan bait Allah tersebut. Nah, kenapa dia datang kepada Petrus beserta dengan imam-imam dan juga orang Saduki? Nah, masing-masing ini punya kepentingannya sebetulnya. Kenapa mereka datang? Kalau kepala pengawal tentu dia sebagai bagian otoritas keamanan, dia tidak mau ada kegaduhan dan keributan besar di bait Allah. Apakah Petrus membawa keributan dan juga kegaduhan? Iya, karena semua orang keheranan dan juga mulai mengikuti dia. Orang kemudian banyak yang bersorak-sorai pada saat itu. Wah, terpujilah Tuhan, dan ini ramai sekali. Ya, terjadi suatu kejadian yang luar biasa yang terjadi di bait Allah karena mukjizat yang Petrus lakukan. Maka ada agenda daripada kepala pengawal bait Allah untuk menjaga keamanan. Maka datanglah kepada Petrus. Lalu imam-imam tentu melihat ini siapa orang ini kok berani membuat suatu kejadian mukjizat di tengah-tengah bait Allah. Dia ini melakukan hal ini atas otoritas siapa? Siapa yang berikan dia hak? Ya. Siapa yang berikan dia kemampuan untuk melakukan hal tersebut? Ya. Dan begitu juga dengan orang Saduki. Nah, kalau kita ingat orang Saduki, sebetulnya kita akan ingat juga sekali lagi. Bukankah orang Saduki juga adalah orang yang pernah mendatangi Tuhan Yesus dan juga bertanya kepada dia? Dan ini memang jelas saudara sekalian ya, kalau kita lihat di dalam ayat yang kedua, orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak. Ini alasan pertama. Yang kedua, memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Jadi ada 2 hal alasan utama kenapa mereka datang kepada Tuhan Yesus. Itu mereka mengajar orang banyak dan juga memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Nah, orang Saduki adalah orang yang tidak percaya adanya kebangkitan. Nah, ini kalau kita ingat bahwa ada orang Saduki yang datang kepada Yesus dan bertanya, Tuhan, kalau ada seorang saudara laki-laki, kemudian dia punya istri, ya. Kemudian akhirnya orang tersebut meninggal. Akhirnya istri ini sendiri dan juga dia jadi janda. Dia perlu menyambung hidupnya karena pada zaman dulu seorang janda tidak bisa menyambung hidupnya sendiri, berbeda dengan zaman sekarang. Sekarang bahkan seorang janda pun bisa menghasilkan uang untuk dirinya sendiri dan juga menghidupi kehidupannya dan juga keluarganya. Tetapi kalau di zaman dulu ini sulit sekali ya.
karena perempuan tidak ada tempat untuk melakukan pekerjaannya sendiri. Maka seorang janda akhirnya bisa mendapatkan suami lagi, yaitu lewat saudara laki-laki yang punya saudaranya lagi. Lalu kalau ada lagi yang menikahi dia, kemudian dia mati lagi, nanti di surga nanti yang jadi suaminya siapa? Sampai 7 ya. Lalu kan Tuhan Yesus menjawab ya bahwa nanti di surga nanti tidak ada kawin dan mengawinkan. Nah, saudara sekalian, dari sini saya nggak masuk lebih jauh terhadap perdebatan di sana, tetapi kita mendapati bahwa konfrontasi tentang ketidakpercayaan kebangkitan sudah ada di zaman Tuhan Yesus. Yesus sendiri ditanya oleh orang Saduki dan dilawan. Dan kali ini muridnya, yaitu Petrus, diperhadapkan dengan tema yang sama, urusan kebangkitan, dan sekarang Saduki datang kembali kepada mereka. Saduki adalah kelompok elit Yahudi, mereka dekat sekali dengan urusan politik dan juga Romawi, saudara sekalian ya. Jadi orang Saduki ini agak berbeda dengan Farisi, walaupun kadang-kadang kita bisa menyamakannya, tapi ini ada perbedaan. Kelompok Saduki adalah kelompok elit Yahudi yang aktif pada masa Bait Suci kedua ya, Second Temple Judaism, terutama sejak abad kedua sebelum Masehi sampai akhir abad pertama Masehi. Nanti setelah tahun ke-70 Bait Allah itu dihancurkan, ya sudah nggak ada lagi orang Saduki setelah itu. Nah, mereka terutama berasal dari kalangan imam besar, anggota keluarga yang bangsawan, pemilik tanah dari pedagang kaya. Ya, secara singkat kita bisa katakan orang Saduki ini adalah penguasa dan juga pemangku jabatan yang besar di Yerusalem. Ya. Nah, bisa dikaitkan juga tentang Saduki ini dengan nama Zadok, saudara sekalian ya. Zadok keturunan dari Zadok. Nah, mereka memiliki kedekatan dengan unsur politik juga sebetulnya, dan mereka adalah kaum elitnya. Jadi mereka orang-orang yang berotoritas juga. Jadi mereka orang yang punya derajat tinggi di tengah-tengah masyarakat pada saat itu, terutama di masyarakat Yahudi. Nah, saudara sekalian, orang-orang semacam inilah yang mendatangi Petrus dan juga Yohanes. Mereka marah karena mereka mengajar orang banyak dan juga mereka membuat proklamasi, deklarasi bahwa di dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Nah, ini realita yang kita hadapi, saudara sekalian. Bahwa ketika menjadi murid Yesus, apa sih yang dilakukan oleh Petrus sebelumnya? Sampai dia akhirnya didatangi oleh 3 kelompok ini, sampai akhirnya dikonfrontasi dan juga ditangkap dan diserahkan. Apa yang dilakukan oleh Petrus? Yang dilakukan oleh Petrus adalah menyembuhkan orang sakit, saudara sekalian. Yang dilakukan oleh Petrus adalah memberitakan firman Tuhan. Yang dilakukan oleh Petrus adalah bersaksi bagi nama Tuhan. Tetapi kita lihat bahwa di dalam pelayanan Petrus, pelayanan seorang murid Tuhan, itu ada resiko. Ada resiko pelayanan dan kesaksian seorang murid. Resikonya apa, saudara sekalian? Resiko yang pertama adalah mungkin akan menimbulkan kegaduhan. Akan menimbulkan keributan. Karena apa yang dilakukan oleh Petrus akhirnya membuat gaduh. Di dalam peristiwa Pentakosta terjadi kegaduhan. Keributan apa yang muncul? Ini kenapa orang-orang tersebut bisa berkata-kata dengan bahasa asing kita? Lalu ada yang menuduh, oh mereka mabuk oleh anggur manis. Masih ingat ya saudara sekalian ya? Lalu selanjutnya ada mukjizat terjadi. Orang lumpuh disembuhkan. Ini apa yang terjadi? Bagaimana kok bisa orang ini akhirnya disembuhkan? Dengan kuasa siapa? Oh, kemudian terjadi simpang siur. Oh, karena kesalehan dia sendiri. Oh, mungkin karena kuasa dia sendiri. Besar sekali kuasa orang ini. Akhirnya ada klarifikasi yang dilakukan oleh Petrus. Ada kegaduhan, ada keributan yang mungkin terjadi. Nah, saudara sekalian, kalau kita menjadi orang yang melakukan pelayanan dan juga melakukan kesaksian seturut dengan firman Tuhan, mungkin bisa terjadi kegaduhan. Sekali lagi saudara sekalian ya, bukan berarti kita bermaksud untuk mencari keributan ya. Ya kita bukan orang yang mencari gara-gara gitu ya. Tetapi kalau saudara lakukan pelayanan baik-baik, saudara berintegritas di dalam pekerjaanmu, di dalam keluargamu, lalu timbul keributan, itulah ekspektasinya. Ya, jangan terlalu kaget saudara sekalian. Loh, saya kok pelayanan baik-baik kok malah terjadi keributan ya? Kok saya bersaksi bagi nama Tuhan kok malah jadinya rame ya? Ya memang seperti itu saudara sekalian. Inilah yang dihadapi oleh murid-murid Kristus. Muncul keributan dan juga kegaduhan. Kalau kita cuma mau pelayanan yang ramah, yang tenang, tidak menimbulkan keributan apapun, ada porsinya sekali lagi ya. Bukan berarti ketika kita melakukan pelayanan bersaksi bagi Tuhan, kita mencari gara-gara dan terus mencari keributan. Tentu tidak ya. Kita tidak mencari itu, yang kita cari adalah orang jiwanya dimenangkan. Tapi kalau efek samping dari jiwa seseorang dimenangkan adalah adanya kegaduhan, ya sudah, itu sudah menjadi bagian di dalam pelayanan. Ya.
Jadi saudara sekalian, kita perlu memikirkan bagaimana bersaksi dengan baik, bersaksi dengan ramah. Bahkan di dalam GRI Pusat pernah ada satu program penginjilan. Program penginjilannya namanya unik saudara sekalian. Yaitu program penginjilannya adalah penginjilan hijau, penginjilan hijau energi, penginjilan yang ramah, green evangelism, supaya jadi penginjilan yang ramah. Satu sisi memang bagus saudara sekalian ya, karena kan kita di tengah-tengah daerah pluralisme, ada agama-agama lain ya. Kita tidak menyampaikan Injil dengan paksaan, kita tidak mengabarkan Injil dengan otoritas, tapi kan kita menawarkan Injil dengan tawaran ya. Dan tawaran apa sih yang sebetulnya bisa efektif di tengah-tengah zaman ini? Tawarannya adalah bukan tentang surga dan neraka mungkin, bukan tentang langsung ke sana ya. Sekali lagi, penginjilan tentang kamu masuk surga atau neraka itu penting dan gak boleh dilakukan. Tetapi mungkin yang cukup efektif yang jadi pergumulan di zaman ini adalah kalau kamu hidupnya masih lama dan kamu mencari kehidupan yang baik, kira-kira kehidupan dengan agama apa ya yang membuat kehidupanmu lebih baik? Kehidupan yang lebih memanusiakan manusia itu lewat kepercayaan yang mana ya? Kalau saya lihat sih di dalam kekristenan. Ya, di dalam kekristenan menawarkan ini, hidupmu akan jauh lebih baik kalau di dalam Kristus. Ya. Kegelisahan hatimu akan dosa-dosamu akan terjawab di dalam Kristus. Dan kamu hidupnya bisa di dalam kedamaian. Ini salah satu cara penginjilan saudara sekalian. Tetapi bukan berarti ketika kita melakukan penginjilan dengan ramah seperti ini, sama sekali kita menegasikan kemungkinan adanya kegaduhan. Tetap bisa muncul ya. Tetap bisa muncul suatu saat akan ada konfrontasi. Karena inilah juga yang dilakukan oleh para murid. Nah, selain dari kegaduhan, kemudian yang kedua kita lihat bahwa para murid menjadi sorotan. Menjadi sorotan saudara sekalian ya. Menjadi sorotan. Saudara sekalian, kalau misalkan di gereja, saudara akan tahu yang menjadi sorotan biasanya akan ditempatkan pada pengkhotbah, hamba Tuhannya ya. Siapa yang menjadi sorotan kalau di gereja? Oh, biasanya adalah hamba Tuhan yang mengabarkan firman. Itu betul. Ya, sekarang kan spotlightnya ada di saya. Tapi bukan semata-mata karena saya mau mencari spotlight, karena memang ini porsinya dan tempatnya saya sedang menyampaikan firman Tuhan. Tapi sekarang mari kita masuk ke dalam skenario kehidupan sehari-hari saudara. Apakah saudara menjadi orang yang terkena sorotan karena integritas saudara? Apakah saudara menjadi orang yang terkena sorotan, dipandang dan juga coba dilihat kehidupan seperti apa oleh orang-orang lain yang bukan Kristen? Kalau iya, ya saudara welcome to the ministry. Karena ini juga yang dialami oleh Petrus. Petrus dan Yohanes menjadi sorotan orang banyak. Menjadi sorotan dari pemimpin-pemimpin. Kenapa saudara sekalian? Karena mereka menyatakan kebenaran. Orang yang menyatakan kebenaran itu akan menimbulkan kegaduhan dari orang yang hidup dalam kegelapan. Ini tidak mungkin tidak saudara sekalian. Ya. Saudara, ketika saudara ada di dalam keadaan yang gelap, misalkan di dalam malam hari, lalu saudara sulit untuk berjalan. Saudara mencari-cari di mana letak cahaya ya. Saya butuh cahaya supaya saya bisa jalan dengan baik. Lalu ternyata setelah saudara coba berjalan, lalu saudara melihat ada sinar terang dari arah sana. Oh, ternyata masih ada lampu. Wah, ini ada sumber penglihatan saya. Maka ketika ada lampu tersebut satu di tengah jalan yang gelap, dia akan menjadi sorotan. Kenapa? Orang yang di dalam kegelapan itu akan membutuhkan terang. Ini satu sisi. Tapi di sisi yang kedua, orang yang senang di dalam kegelapan akan membenci terang. Ya, mungkin saya pernah bagikan juga di sini ya, saudara sekalian ya. Kalau baru bangun tidur, masih nyaman di dalam kegelapan, nikmatnya bangun pagi dengan situasi kamar yang masih gelap, udara yang masih sejuk, dan juga gravitasi bumi rasanya sangat besar di pagi hari. Ya. Rasanya kalau ada lampu yang tiba-tiba menyala, langsung mau kita timpuk lampunya. Ya. Atau kalau ada jendela yang langsung dibuka dan sinar matahari langsung masuk gitu ya. Rasanya kenapa harus ada sinar ini pada saat ini? Karena saya masih nyaman di dalam kegelapan. Nah, begitu juga dengan orang yang hidupnya dalam kegelapan akan mensoroti orang-orang yang hidupnya di dalam terang. Nah, saudara sekalian, kalau saudara dalam kehidupanmu menjalankan kebenaran, menjalankan integritas, melakukan kesaksian di dalam pelayanan pekerjaanmu, lalu saudara jadi sorotan, ya memang sudah sepatutnya seperti itu. Ya. Jangan hindari saudara sekalian. Bukan berarti kita mau jadi sorotan, sekali lagi ya. Ini adalah dampak, ya, resiko yang akan terjadi kalau kita menjadi saksi bagi Tuhan. Kita akan disorot, ya, seperti Petrus dan Yohanes. Dan selanjutnya, setelah menimbulkan kegaduhan, menjadi sorotan, akan ada yang bertanya. Bertanya saudara sekalian, di dalam ayat yang
ke nanti di dalam ayat yang ketujuh ya, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Ya. Ditanya, kamu lakukan ini kenapa kok kamu bisa lakukan ini? Ya, dengan kuasa siapa? Dengan nama siapa? Nanti kita akan bedah lebih dalam ya bagian itu ya. Tapi ini yang menjadi resiko kita. Ketika kita melakukan pelayanan, ketika kita melakukan kesaksian, kita nanti akan ditanya, saudara sekalian. Dan disinilah momen akan memberikan klarifikasi ya. Ini resiko yang ketiga. Kita mungkin akan jadi orang yang dipertanyakan di dalam pelayanan kita. Dan ketika kita ditanya, persiapkanlah diri memberikan jawaban. Ya. Petrus mempersiapkan diri, memberikan jawaban, dan terutama nanti kita akan melihat ya bagaimana Petrus bisa memberikan jawaban dengan begitu luar biasa. Menimbulkan kegaduhan, menjadi sorotan, dipertanyakan, dan yang keempat, mungkin bisa diserahkan dan ditangkap. Terus sekarang berapa banyak orang di sepanjang sejarah yang karena membela kebenaran akhirnya ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Gak usah langsung masuk ke dalam konteks Indonesia saudara sekalian. Kita lihat aja di dalam kisah para rasul ini berapa banyak rasul-rasul yang akhirnya masuk penjara, terutama Paulus. Paulus nanti ketika dia di Filipi, wah luar biasa. Dia di Filipi saudara sekalian, dia melihat ada seorang anak muda perempuan yang melakukan pekerjaan sihir, semacam sihir tersebut. Akhirnya dibebaskan dari kuasa sihir, akhirnya tidak lagi bisa melakukan roh tenung. Lalu akhirnya ada pembesar yang menaungi orang tersebut, akhirnya nggak bisa lagi dapat uang. Akhirnya dibuatlah fitnah kepada Paulus. Paulus akhirnya dimasukkan ke penjara di Filipi, sebelumnya dia dianiaya. Kenapa saudara sekalian? Kenapa dia harus menderita seperti itu? Karena melakukan kebenaran. Ketika kita melakukan kebenaran, ada kemungkinan besar kita bisa masuk ke dalam penganiayaan. Kita bisa diserahkan dan juga ditangkap. Tapi saudara sekalian, saya mau katakan ini anugerah yang sangat besar. Ya, nggak semua orang dapat anugerah ini. Ya, nggak semua orang ketika melakukan penginjilan itu akan langsung diserahkan dan juga ditangkap. Ya, saudara sekalian, ketika bulan lalu itu ada konvensi Injil internasional. Ya, itu ada beberapa hamba Tuhan yang juga mengatakan, jangan kepedean kalau kita penginjilan lalu kita akan masuk penjara. Jangan kepedean kalau kita melakukan penginjilan bagi traktat lalu kita langsung akan dikenakan undang-undang saudara sekalian. Jangan terlalu kepedean. Itu hak istimewa yang sangat besar. Ya, nggak sembarangan orang dapat kesempatan seperti itu. Nggak sembarang orang matinya martir. Patong berdoa kalau boleh dia matinya jadi mati martir. Nggak dapat saudara sekalian sampai sekarang. Ya kita nggak tahu akhir kehidupannya ya. Tapi sekarang di sepanjang kehidupannya kita tahu Patong masih bisa menjalankan pelayanan dengan seperti itu, belum mati martir atau mungkin tidak mati martir. Dan saya dan saudara pun mungkin tidak mati martir karena itu adalah hak istimewa, privilege besar untuk seorang itu mati martir. Jadi di dalam level kita masing-masing akan ada penderitaan, akan ada resiko ketika kita melakukan pelayanan dan juga bersaksi bagi Tuhan. Maka ketika saudara masuk ke dalam pelayanan lalu ada orang yang misalkan curiga, saudara mendapatkan pertanyaan dari sesama rekan kerja, rekan pelayanan, jangan terlalu langsung ambil hati dan kemudian mundur dari pelayanan. Kok saya melakukan perbuatan baik, saya bersaksi bagi Tuhan, saya melakukan pelayanan dengan tulus, kok sulit ya, kok menderita ya? Ya memang begitu saudara sekalian ya. Pilihannya dua, antara bersaksi kita jadi sukses atau kita mengalami penderitaan ya. Tetapi yang menjadi titik kesuksesan kita itu adalah kalau kita menjalankan peran ini, ya, itu bersaksi bagi Tuhan. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Nah, saudara sekalian, kemudian dikatakan di dalam ayat yang keempat, bertambah menjadi 5.000 orang laki-laki. Sebelumnya di dalam ayat-ayat sebelumnya kita mendapati keterangan ditambah jadi berapa orang saudara sekalian? Sebelum 5.000, 3.000 orang. Berarti setelah kejadian ini bertambah 2.000 orang. Bertambah 2.000 orang. Dalam waktu singkat menjadi 5.000 orang, sekalian. Nah, faktanya kita melihat bahwa ada banyak orang yang menerima. Kenapa mereka menerima ya? Kenapa mereka menerima berita ini? Karena ini adalah berita sukacita, ini adalah berita kabar baik, saudara sekalian. Nah, ada seorang yang mengatakan bahwa pertumbuhan jemaat sampai sejauh ini kita akan melihat apa yang diberitakan oleh kisah para rasul tentang pertumbuhan jemaat, tentang pertumbuhan jumlah. Saudara sekalian, kita di MRI Pontianak menurut saya ini masih jumlah yang sangat sedikit. Pontianak perlu dilayani dengan lebih besar. MRI Pontianak memiliki tanggung jawab lebih besar untuk
melayani orang di Pontianak ya. Jadi kita masih punya banyak kursi-kursi kosong yang harus diisi. Kita masih punya kapasitas di lantai 1 yang bisa diisi juga, saudara sekalian. Kalau terus-menerus jumlahnya seperti ini, akan sulit kita melihat bahwa adanya perkembangan gereja. Saya nggak mengatakan tanda utama pertumbuhan gereja adalah angka jumlah ya, saudara sekalian ya. Tapi ini salah satu indikator, mau tidak mau, saudara sekalian. Karena Kisah Para Rasul pun juga mengatakan hal ini berkali-kali. Dari 3.000 kemudian menjadi 5.000. Ini angka yang ditulis bukan nothing, saudara sekalian. Nah, kenapa? Ada seorang yang mengatakan di dalam Kisah Para Rasul ini sampai ke dalam pasal yang keempat kita mendapati ada 3 bagian bagaimana jemaat itu bertumbuh secara jumlah. Yang pertama adalah khotbah secara publik. Ya, Petrus melakukan KKR besar pada saat itu ya, ketika setelah Pentakosta dia berkhotbah di depan publik secara massal, itu menimbulkan jumlah yang sangat banyak. Lalu yang kedua, ada orang-orang yang melayani di household, di rumah-rumah, dan juga adanya komunitas umat percaya yang datang ke Bait Allah, lalu ke rumah-rumah. Ada komunitas bersama yang mendukung terjadinya pertumbuhan jemaat. Jadi satu ya, pelayanan pengkhotbah publik secara besar. Yang kedua adalah kedekatan juga relasi komunitas kehidupan bersama umat percaya. Yang kedua. Yang ketiga adalah pemberitaan di Bait Allah. Pemberitaan firman Tuhan di Bait Allah. Saudara sekalian, di sini bertambah 5.000 orang setelah peristiwa apa? Setelah peristiwa adanya mukjizat yang dilakukan dan juga Petrus mengajarkan dan juga memproklamasikan di Bait Allah. Maka ini 3 hal yang kita bisa pelajari, saudara sekalian. Bagaimana mempertumbuhkan jemaat Tuhan. Bahwa ada pelayanan besar secara KKR kita mau katakan kalau di zaman ini. Lalu ada pemberitaan firman Tuhan secara rutin di Bait Allah kalau sekarang di gereja. Dan yang ketiga, ada komunitas umat Tuhan. 3 hal ini saudara sekalian ya. KKR, khotbah di gereja, dan juga komunitas umat Tuhan. Saudara mau melihat pertumbuhan umat Tuhan? Saudara mau melihat pertumbuhan gereja? Saudara mau berbagian di dalam pertumbuhan kerajaan Allah? Coba saudara pikirkan baik-baik apa peranmu di dalam ketiga hal ini. Ya, di dalam 3 hal ini. Kalau saudara adalah bagian dari gereja, dan gereja adalah bagian dari kerajaan Allah, apa peranmu di dalam 3 hal ini? Pemberitaan firman Tuhan secara publik, pemberitaan firman Tuhan secara rutin di gereja, dan juga komunitas umat percaya. Semua ada di MRI Pontianak, saudara. Semuanya ada. KKR ada, nanti Natal ada ya. Pemberitaan firman Tuhan secara rutin di gereja ada. Setiap hari Minggu ada PD juga, ada PA juga, ada. Komunitas umat percaya ada juga ya. Di sini ada tempatnya untuk kita sama-sama berkomunitas dan juga saling mengenal satu dengan yang lainnya, dan juga kita saling membantu dan saling support. Ini semua harus dikerjakan baik-baik. Ini bukan cuma sekedar pekerjaan hamba Tuhan. Ini pekerjaan semua kita, saudara sekalian, dan bukan agendanya saya, bukan agendanya pendeta Jimmy Pardede, bukan agendanya pendeta Stephen Tong, bukan agenda atas nama kebesaran GRI, tapi ini atas nama sejarah kerajaan Allah yang terus berjalan. Kita melanjutkan apa yang sudah dikerjakan dulu oleh para rasul. Dan mari kita bersama-sama melanjutkan pekerjaan pelayanan ini. Temukan peranmu. Ya. Temukan apa yang bagian yang bisa kamu kerjakan di dalam bagian ini, saudara sekalian. Nah, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita masuk ke dalam bagian yang selanjutnya, saudara sekalian. Bahwa di dalam ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7, kita mendapati mereka akan masuk ke dalam persidangan. Ya, Petrus dan Yohanes masuk ke dalam persidangan di Yerusalem. Saya bacakan lagi di dalam ayat yang ke-5. Pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Sekali lagi muncul 3 kelompok. 3 kelompok beserta imam besar. Pemimpin-pemimpin Yahudi, tua-tua, dan juga ahli-ahli Taurat. Kemudian ada imam besar Hanas dan Kayafas dan lain-lain. Nah, saudara sekalian, saya bacakan di dalam Lukas pasal ke-22 ayat yang ke-52. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal Bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia. Katanya, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung." Sama, saudara sekalian, yang datang menangkap Yesus adalah orang-orang yang sama yang akhirnya menangkap Petrus dan juga Yohanes.
Situasi penangkapan Petrus dan orang-orang yang menyidang ini sama dengan Yesus. Ini menandakan bahwa apa yang dialami oleh Yesus juga akan dialami oleh para muridnya. Nah saudara sekalian, sekali lagi, kehidupan Kristus itu harus kita teladani. Dan kalau ternyata ada situasi yang mirip yang Kristus alami dan kita bisa alami juga, baiklah kita bersuka cita. Tapi saudara sekalian, seringkali orang itu suka mengikuti Kristus dalam hal yang sepertinya nyaman dan aman saja. Tetapi kalau urusan menderita seperti Kristus, sepertinya baiknya saya tinggalkan. Oh, mau hidup seperti Kristus? Mau. Seperti apa? Oh, kehidupan yang saleh, kehidupan yang bisa mengasihi, kehidupan yang memperjuangkan keadilan, oh, kehidupan yang bisa berkuasa dan juga menyerukan kebenaran bagi orang-orang keturunan ular beludak tersebut. Saya mau seperti Kristus itu. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Oh, kamu mau seperti Kristus? Iya. Mau hidupnya seperti Kristus? Mau. Maukah kamu pikul salib? Maukah kamu menyangkal diri? Oh, kalau itu kayaknya susah ya. Jangan dulu deh kalau yang itu. Nah, kita nggak dipanggil untuk itu sekali lagi saudara sekalian. Ada orang-orang yang mau kehidupan nyamannya Tuhan Yesus dan kuasanya Tuhan Yesus, tapi tidak mau penderitaannya Tuhan Yesus. Ya. Tapi Petrus dan Yohanes tidak menghidupi hal tersebut, saudara sekalian. Mereka tidak menghidupi hal tersebut. Sampailah kita di dalam ayat yang ke-7, saudara sekalian. Ada pertanyaan besar yang disampaikan kepada mereka. Pertanyaannya apa? Dalam ayat yang ke-7. Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Ya. Saudara sekalian, ini pertanyaan sebetulnya pertanyaan yang memang karena ketidaktahuan atau pertanyaan yang sudah tahu tapi ingin dikonfirmasi lagi. Bukankah di dalam ayat-ayat sebelumnya Petrus sudah mendeklarasikan saudara sekalian bahwa di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayatnya yang ke-15 saya bacakan. Demikianlah ia pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Dia katakan ini kepada siapa saudara sekalian? Di pasal ketiga ayat 15 sampai 16 dan juga 17, Petrus ini berkata kepada siapa? Kepada orang banyak. Kalau kepada orang banyak, imam-imam besar, tua-tua, ahli-ahli Taurat, bukankah mereka akan langsung dengar desas-desus dari orang banyak ini? Bukankah mereka langsung bisa bertanya, itu Petrus sama Yohanes itu melakukan itu dengan nama siapa? Oh, kami dengar sih dalam nama Yesus. Pasti sudah tahu dong saudara sekalian. Lalu kenapa masih ditanya? Karena ini masuk di dalam arena persidangan saudara sekalian. Petrus dan Yohanes sedang berada di dalam persidangan. Pertanyaannya bukan sekedar mencari tahu saja, tetapi ingin mendapatkan keterangan yang membuat mereka dapat dipersalahkan. Karena memang ini ya, kalau di dalam persidangan itu akan ditanya tersangka. Apakah kamu betul melakukan kejahatan ini? Ya. Apakah di dalam waktu ini kamu sedang ada di tempat ini dan juga kamu memegang barang bukti ini? Ditanya saudara sekalian. Dari keterangannya nanti akan dilihat apakah orang ini betul-betul bertanggung jawab atas kesalahannya atau tidak. Petrus ditanya demikian. Kita bisa melihat beberapa sisi saudara sekalian ya. Selain itu kita juga bisa melihat bahwa kenapa ada pertanyaan ini? Karena mereka sekaligus bertanya, dengan otoritas siapa kamu bertindak seperti ini di bait Allah? Kami ini pemimpin di bait Allah. Kamu buat kejadian seperti ini dan bertindak seperti ini, kamu pakai otoritas siapa? Siapa yang kasih surat izin sama kamu? Ya. Siapa yang kasih surat jalan? Siapa yang kasih? Ya. Sebutkan kami namanya. Saya pengen tahu. Nah saudara sekalian, kita ingat bahwa Yesus kan pernah merombak bait Allah. Ketika dia melihat ada penukar uang di bait Allah, ada yang orang yang menjual binatang-binatang di bait Allah, kemudian dia memutar balikan ya. Kemudian dia menegur, tidak boleh, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Ini dikatakan oleh Tuhan Yesus. Nah saudara sekalian, tindakan Tuhan Yesus ini sebetulnya sangat radikal, sangat luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena gak ada orang berani melakukan hal tersebut kalau dia tidak punya otoritas. Misalkan saudara sekalian ya, saya coba bertamu ke rumah Pak Yohan. Sekali waktu saya bertamu ya Pak. Misalkan saya bertamu ya. Sampai di ruang tamu kemudian saya tanya, Pak ini fotonya bagus Pak, tapi saya rasa lebih bagus lagi taruhnya di dapur Pak.
Pak, ini kok kursinya di sini posisinya menghadap ke barat. Menurut hikmat saya lebih bagus menghadap ke utara, Pak. Iya. Kalau utara itu menghadapnya ke atas menuju kepada Tuhan. Iya. Lalu Pak Johan akan tanya sama saya, Pak, Bapak yang punya rumah atau saya yang punya rumah? Iya. Nah sama saudara sekalian, ketika Tuhan Yesus masuk ke bait Allah, dia katakan ini tidak boleh seperti ini. Iya. Ini sekaligus menunjukkan otoritas. Saya yang berhak atur dan ini tidak sesuai dengan aturan yang sebenarnya. Nah saudara sekalian, ini pertanyaan yang sama sebetulnya kepada Petrus. Kamu melakukan hal seperti ini atas otoritas siapa? Atas otoritas siapa? Dan dengan kondisi dan konteks inilah Petrus memberikan jawaban. Nah saudara sekalian, di dalam waktu selanjutnya sampai akhir kita akan membahas dari ayat ke-8 sampai ayat yang ke-12 yang merupakan jawaban Petrus. Dan di dalam jawaban Petrus ini kita akan mendapatkan 4 tugas dari seorang murid Kristus yang kita bisa sama-sama lihat. 4 tugas murid Kristus dari jawaban Petrus. Apa tugas pertama dari seorang murid Kristus yang kita bisa lihat di dalam kehidupannya Petrus? Bahwa Petrus melakukan klarifikasi. Ini tugas pertama. Tugas pertama seorang murid Kristus adalah memberikan klarifikasi kejadian. Saya sudah mengkhotbahkan ini beberapa kali saudara sekalian. Ketika kejadian di Pentakosta, Petrus memberikan klarifikasi. Bukan karena mabuk anggur manis, tapi karena penggenapan firman Tuhan. Ketika terjadi orang banyak yang melihat ini dengan kesalehan dan kuasanya mereka, Petrus sekali lagi memberikan klarifikasi. Bukan kesalehan saya, bukan kuasa saya, tetapi dalam nama Yesus. Klarifikasi dilakukan. Sekarang klarifikasi yang ketiga diberikan lagi oleh Petrus. Dengan kuasa siapa dan dengan nama siapa? Petrus memberikan klarifikasi. Setelah pertanyaan dalam persidangan dan penderitaan yang mereka menghadapi otoritas langsung, Petrus memberikan jawabannya. Dalam nama Yesus. Memberikan klarifikasi. Petrus menghadapi pertanyaannya dan memberikan pertanyaan dan menjawabnya dengan lugas, dengan tegas, dengan nyata, dengan berani. Bukan menghindari pertanyaan dan juga play safe cari aman, saudara sekalian. Saudara sekalian, di dalam perenungan firman Tuhan kita pada hari ini akan ada banyak sekali tekanan untuk kita tidak menjadi orang Kristen yang play safe. Karena banyak orang Kristen yang hanya mau cari aman. Menjadi Kristen hanya cari aman dan bukan cari Tuhan, maka pikirannya cuma cari surga supaya saya masuk surga dan tidak masuk neraka. Oh, urusan ikut Tuhan adalah untuk saya mendapatkan keamanan dalam kehidupan saya supaya saya hidupnya aman, nyaman dan tentram. Di mana letak perjuangan kepada Tuhan? Di mana letak perjuangan memberitakan kerajaan Allah? Di mana perjuangan untuk menurunkan nilai-nilai kekristenan di dalam kehidupan? Di mana? Orang Kristen yang play safe, yang cari aman tidak mau berjuang, saudara sekalian. Tidak akan mau berjuang. Karena ketemu resiko sedikit, dia mundur. Ketemu penderitaan sedikit, dia mundur. Saudara mau masuk ke dalam pelayanan atau tidak? Oh pelayanan, oh saya mau pelayanan. Pelayanan apa yang saya bisa kerjakan? Oh saya lihat dari talentamu, dari bakatmu, dari ketertarikanmu. Sepertinya kamu bisa berbagian di dalam pekerjaan pelayanan ini. Misalkan kamu bisa berhumas, misalkan kamu bisa menjadi seorang liturgis, misalkan kamu bisa menjadi seorang guru sekolah minggu, kamu bisa menjadi seorang pemimpin KTB. Saya lihat kamu mampu melakukan hal tersebut. Tuhan sudah memberikan anugerah kepadamu. Oh begitu ya, tapi kalau saya melakukan hal tersebut, saya harus persiapan dong. Iya, kamu harus persiapan. Aduh, takut Pak, jangan dulu deh. Tapi nanti saya ajari, saya tuntun. Saya gak akan langsung cemplungkan kamu langsung ke dalam. Oh tapi sepertinya enggak dulu deh Pak. Ya. Kalau seperti itu nanti saya takut. Nanti kalau saya ketemu orang kemudian saya ditolak bagaimana? Kalau nanti saya tidak cakap dalam berbicara itu bagaimana? Terlalu takut, terlalu banyak play safe saudara sekalian. Orang yang terlalu banyak play safe itu akhirnya gak bisa buat apa-apa. Karena terlalu kebanyakan ketakutan saudara sekalian. Petrus kurang takut apa sebetulnya ya? Kalau misalkan secara manusia saudara sekalian. Kembali kita ingat skenarionya. Siapa Petrus? Petrus orang yang melihat di halaman bait suci Tuhan Yesus dibawa oleh pengawal-pengawal bait Allah, dibawa masuk ke ruangannya imam besar, di mana di sana ada imam-imam ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan juga mereka sedang menyidang Tuhan Yesus. Yang menyidang siapa? Yang menyidang ya orang-orang yang disebutkan namanya tadi, Hanas, Kayafas. Muka-mukanya masih sama saudara sekalian. Lalu kemudian jangankan ditanya sama orang yang di dalam, ditanya sama orang yang di luar,
kamu murid orang yang di dalam kan? Bukan saya. Ditanya sama hamba anak perempuan, kamu pengikut Yesus itu kan? Bukan saya. Sekarang apa yang dilakukan oleh Petrus? Kalau Petrus masih Petrus yang dulu, gak mungkin dia menjawab dengan tegas, saudara sekalian. Gak mungkin. Dia akan menyangkal dengan cara yang sama. Dia mungkin akan kabur dan mencoba mencari play safe. Seperti kehidupannya yang dulu. Tapi Petrus yang sudah diubahkan, dia berubah. Dia tidak menjadi orang Kristen yang play safe, yang hanya mencari aman. Tapi dia dengan tegas, dengan berani menyatakan. Saya bacakan dalam ayat yang ke-8. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Kurang tegas apalagi saudara sekalian. Ini bukan cuma sekedar tegas saudara sekalian, tapi langsung ada klarifikasi dengan berani dan tidak menghindari pertanyaan. Klarifikasi saudara sekalian, klarifikasi. Saudara melakukan pelayanan apa, pekerjaan apa, saudara dituntut untuk memberikan klarifikasi, pertanggungjawaban akan apa yang kau kerjakan. Ya. Baik saudara melakukan pelayanan, saudara melakukan integritas di dalam pekerjaan saudara masing-masing, saudara akan perlu memberikan klarifikasi. Ini bukan kekuatan saya. Ini kekuatan dari Tuhan. Ini kuasa dari Tuhan. Kita lanjutkan yang kedua ya. Ini yang pertama, klarifikasi. Yang kedua, tugas seorang murid Kristus adalah melakukan kebajikan, menolong. Ini jawaban yang unik saudara sekalian. Dan jawaban Petrus ini bukan jawaban yang tidak masuk akal, tapi pakai rasio dan argumentasi yang sangat jelas. Dia katakan saudara sekalian, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit, ini jawaban yang harusnya mengubah logika mereka berpikir. Saudara, adakah saudara yang melakukan kebaikan kemudian diperiksa oleh seseorang? Ada nggak saudara? Ada yang pernah membantu menyeberangi seorang yang kesulitan berjalan, kemudian setelah menyeberangi kemudian ditanya, diperiksa, kenapa kamu nyebrangin orang jalan? Aneh kan saudara sekalian ya, aneh. Adakah seorang dokter yang setelah menyembuhkan pasiennya kemudian ditanya, kenapa kamu sembuhkan pasien ini? Gak ada saudara sekalian. Adakah guru yang ditanya sama orang lain ketika sudah mengajar muridnya dengan baik, muridnya jadi pintar, muridnya jadi mengerti. Kenapa kamu mengajari anak ini dan juga akhirnya mengajar dengan baik? Gak ada saudara sekalian ya. Melakukan perbuatan baik itu harusnya gak diperiksa. Aneh, orang berbuat baik, orang nolong kok diperiksa. Ini gak masuk akal kan ya. Tapi itulah yang dilakukan oleh orang-orang dunia. Orang baik diperiksa, orang jahat dilepaskan. Kacau terus kalian, kacau sekacau-kacaunya. Yang baik ditelusuri, dicari kesalahannya, dijebak. Ini kacau luar biasa saudara sekalian. Dan ini pergumulan besar ya. Salah satu teman saya yang bekerja di pemerintahan di bawah BUMN tahu persis ya, kebobrokan yang terjadi di dalam pemerintahan yang ada. Bisa ada orang-orang yang bertindak dengan jujur, orang-orang yang bertindak dengan integritas, dengan baik, transparan, tetapi akhirnya dicari celahnya, dijebak dan akhirnya dipersalahkan. Padahal dia jujur, tapi kejujurannya memang menutup kemungkinan orang untuk korupsi. Kejujuran dan integritasnya dan keberaniannya menutup peluang untuk orang mendapatkan uang-uang haram saudara sekalian. Dan orang-orang semacam ini tidak disukai. Orang-orang semacam ini dijebak. Orang-orang semacam inilah yang akhirnya diperiksa. Padahal mereka sedang melakukan kebajikan. Ini aneh saudara sekalian. Dan orang dunia pun tahu harusnya nggak seperti ini. Di dalam negara kita ada Profesor Mahfud MD, sekali waktu dia sedang di dalam persidangan, dia protes. Dia mengumumkan suatu hal yang benar dan baik, kemudian ditanyakan, Bapak melakukan hal itu, undang-undangnya mana? Peraturannya mana? Kok Bapak melakukan hal itu? Lalu dia menjawab, sesuatu yang tidak dilarang itu boleh dilakukan. Loh, orang gak dilarang kok, ya boleh dilakukan. Ya. Yang namanya boleh itu gak ada pasalnya. Masa suatu hal yang boleh ditanya undang-undangnya dari mana? Lalu dia mengatakan ya, misalkan saya mau izin ke toilet, Pak saya izin ke toilet ya, boleh gak? Boleh. Lalu ditanya undang-undangnya mana, pasalnya mana? Ya nggak ada, orang boleh kok ditanya undang-undangnya. Nggak boleh.
Dan di dalam perspektif hukum itu ada dalam bahasa Latinnya, nullum delictum nulla poena sine previa lege ponali. Tidak ada pidana tanpa undang-undang yang mendahuluinya. Orang yang melakukan hal yang diperbolehkan, diizinkan, yang tidak ada undang-undangnya, tidak boleh diperiksa, ya. Tidak perlu dipertanyakan undang-undangnya. Nah ini Petrus terus sekalian, menyembuhkan orang sakit kok ditanya undang-undangnya, diperiksa atas kuasa siapa, saudara sekalian. Nah ini aneh luar biasa. Ya. Tapi inilah yang harus kita kerjakan dengan segala resikonya, memberikan klarifikasi dan juga melakukan pertolongan, melakukan kebajikan. Sekali lagi saudara sekalian, kehidupan orang Kristen sama sekali tidak berpusat kepada diri, tetapi berpusat kepada orang lain dan juga kepada Tuhan. Saudara sekalian, kita bisa mudah sekali menjadi orang-orang Kristen yang play safe sekali lagi ya. Maksudnya apa sekali lagi play safe? Saya coba jabarkan lagi ya. Orang yang play safe hanya akan berpusat kepada diri, hanya mementingkan tentang keamanan diri. Bahkan dalam usaha mencari kesalehan dan dalam pelayanan pun orang bisa mencari play safe. Maksudnya apa Pak? Maksudnya saudara ada orang-orang yang mungkin ingin menambah pengetahuan akan firman Tuhan, ingin kehidupan yang saleh, untuk apa? Untuk cari keamanan agar dirinya dipandang baik. Untuk cari keamanan supaya dia diperkenan oleh Tuhan dan akhirnya masuk surga, saudara sekalian. Lalu ketika ditanya apakah kamu melakukan itu karena dasar kecintaan kamu akan umat Tuhan dan juga kecintaan kamu kepada Tuhan, sebetulnya tidak. Saya melakukan hal semua ini semata-mata untuk diri saya sendiri dan penilaian orang lain kepada saya. Bukan itu sekali lagi saudara sekalian ya. Melakukan kebajikan dan menolong ini adalah karena hati yang sudah diubahkan dan berpusat kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Bukan tentang kepada diri ya. Tetapi kita bisa masuk ke dalam ilusi. Loh saya sudah pelayanan kok. Saya sudah percaya Tuhan kok. Saya gak membunuh kok. Saya gak berzina kok. Oh saya gak melakukan hal-hal yang jahat kok. Saya melakukan hal-hal yang saleh. Tetapi kamu melakukan itu untuk siapa? Sekali lagi. Fokusmu kepada siapa? Petrus tidak berfokus pada diri di dalam kehidupannya ini. Setelah dia diubahkan oleh Tuhan. Tetapi dia melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Ini yang kedua. Yang ketiga saudara sekalian. Petrus melakukan satu hal yang unik yang dikatakan persidangan terbalik. Persidangan terbalik, saudara sekalian. Saudara sekalian sebetulnya sedang disidang itu siapa? Petrus kan. Tapi dari jawaban Petrus dia sedang menyidang balik. Dari kata-katanya tadi ya. Yesus itu yang telah kamu bunuh, yang sekarang sudah dibangkitkan. Yang menyerahkan kepada Pilatus itu kan Kayafas. Otoritas ini. Langsung direct saudara sekalian. Kalau di dalam KKR Pentakosta, khotbah Petrus dia masih berbicara kepada orang banyak. Yang telah kamu bunuh itu kepada orang banyak. Sekarang langsung terang-terangan sama pemimpin agamanya. Yang telah kamu bunuh. Wah, ini disidang balik saudara sekalian. Yang seharusnya ditanya yang Petrus disidang, dia sidang balik. Ini ada persidangan balik. Langsung adalah tuduhan yang dijatuhkan kepada yang menyidang Petrus. Yang menyidang Petrus adalah pemimpin-pemimpin tersebut dan dia melakukan penyidangan terbalik. Dia melihat kesempatan. Inilah kesempatanku untuk melakukan persidangan terbalik. Aku sedang disidang, baik, aku akan jawab. Aku akan mempertahankan posisiku. Kalau aku dipertanyakan karena aku melakukan kebajikan kepada orang yang sakit ini, ketahuilah bahwa aku melakukannya dalam nama Tuhan Yesus. Sudah, itu jawaban pertahananku. Tapi sekarang aku serang balik ya. Serangan baliknya adalah Yesus itu yang telah kamu bunuh dan kamu bertanggung jawab atas nyawanya. Saudara sekalian, ini suatu prinsip yang penting. Sekali lagi, orang Kristen yang play safe hanya akan pikir tentang defense, hanya akan pikir tentang bertahan, saudara sekalian. Tapi kita tidak dipanggil untuk hanya bertahan. Saudara sekalian, di dalam prinsip apologetika itu ada yang namanya defense dan juga ada yang namanya offense. Ada bagian kita untuk bertahan, ada bagian kita menyerang. Sebetulnya ini kan prinsip yang umum sekali, bahkan sekalipun masuk ke dalam olahraga. Misalkan dalam sepak bola saudara sekalian, dalam sepak bola itu ada berbagai macam strategi. Yang terkenal itu dulu Belanda pernah menerapkan sistem namanya total football. Apa itu total football? Semua pemain itu bisa menyerang, ya. Walaupun dia adalah seorang back yang katanya pemain bertahan, tapi dia bisa ikut menyerang. Namanya total football. Semua menyerang. Tapi ada juga yang namanya negative football. Yaitu penyerang sekalipun mundur ke belakang dan bertahan, ya. Mainnya di daerah dekat gawang saja.
Nah, saudara sekalian, orang ini strategi di dalam sepak bola biasanya ada tim-tim yang berganti-ganti strategi. Kadang dia memainkan serangan balik, kadang dia memainkan hanya bertahan saja. Nah, klub-klub yang hanya bertahan saja itu nggak mungkin bisa memenangkan pertandingan, saudara sekalian. Nggak mungkin. Karena yang namanya memenangkan pertandingan itu kan harus ada gol, ya, harus ada gol. Yang namanya ada gol kan nggak mungkin musuhnya tiba-tiba gol bunuh diri, saudara sekalian, dengan sengaja, gitu ya. Tercipta gol bunuh diri pun kemungkinan karena ada penyerangan yang dilakukan, ada kombinasi serangan yang dilakukan terlebih dahulu. Ya. Nah, saudara sekalian, kita orang Kristen itu nggak dipanggil hanya untuk bertahan. Ya. Seperti klub sepak bola yang hanya bertahan saja tanpa menyerang sama sekali, tidak akan memenangkan pertarungan apapun, tidak akan memenangkan pertandingan apapun. Mereka akan bisa memenangkan pertarungan dan juga kompetisi kalau ada momen penyerangan yang mereka bisa lihat, wah, saya selama ini bertahan, ini ada celah bagus untuk saya menyerang balik. Lalu mereka melakukan penyerangan balik di sana. Dan kemudian mereka menang. Dan kita sebagai orang Kristen itu dituntut juga untuk melakukan penyerangan, bukan cuma sekedar bertahan. Tuhan Yesus pun juga berapa kali menyerang, saudara sekalian. Dia mengatakan, "Hei kamu keturunan ular beludak. Hei, iblislah bapamu." Wah, ini kurang menyerang apa, saudara sekalian? Menyerang luar biasa. Tetapi sekali lagi kita melihat banyak orang Kristen yang hanya mau ramah dan tidak mau menyerang keluar, hanya bertahan saja. Termasuk juga di gereja kita perlu berhati-hati, saudara sekalian. Kalau GRII hanya bertahan saja, tidak mau menyerang keluar, ini saya perlu definisikan menyerang keluarnya ya. Menyerang keluarnya GRII itu bukan menghina-hina gereja lain, saudara sekalian. Yang dihina itu bukan gereja lain, yang dihina itu adalah ajaran yang salah. Ya. Kalau gereja sejati gak perlulah kita hina-hina. Kalau saya menghina gereja yang sejati, saya bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Tapi kalau saya melihat kesalahan, kejahatan, kelalaian dari gereja lain yang saya anggap ini bermasalah dan sangat penting, ini meracuni umat Tuhan, saya tidak katakan, saya juga bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Seperti apa yang di klip Pak Tong tadi katakan, wah, saya nonton klip itu terbakar sekali, saudara sekalian. Itu bukan pertama kalinya saya tonton, ya, sudah berkali-kali, ya. Ya kan video klip itu harusnya sudah tayang dari minggu lalu dan saya sudah tonton. Setiap kali nonton masih terus terbakar, saudara sekalian. Kenapa? Karena memang kalau masih mau ada pengharapan untuk gereja di Indonesia, yang salah harus ditegur untuk diperbaiki, direformasi. Ya. Inilah yang dikerjakan di dalam gereja, saudara sekalian. Kenapa ada gereja Protestan? Karena ada penyerangan balik, karena ada persidangan terbalik. Saudara sekalian, kita memperingati reformasi dan Martin Luther melakukan persidangan terbalik. Di dalam Diet of Worms di tahun 1521, 17 April, dia dipanggil oleh otoritas dari Roma Katolik. "Hei Martin Luther, engkau sudah mengadakan reformasi dan engkau memberikan ajaran-ajaranmu yang bertentangan dengan iman Roma Katolik. Maka sekarang pertanggungjawabkanlah ajaranmu, tarik kembali. Kalau kamu mau tarik kembali, kami akan menerimamu kembali." Tapi apa yang menjadi jawaban Luther? Ketika dia diperhadapkan dengan para pembesar tersebut, saudara sekalian, apa yang jadi jawaban Luther? Yang menjadi jawaban Luther adalah, kecuali kalau saya diyakinkan oleh Alkitab dan pengertian yang jelas, karena saya tidak percaya kepada Paulus ataupun konsili, karena mereka sering saling bertolak belakang dan saling berbeda satu dengan yang lainnya, berkontradiksi pada diri mereka sendiri, hati nuraniku telah tertawan oleh firman Tuhan. Dan saya tidak dapat kembali ke belakang karena tidak aman dan tidak benar melawan hati nurani. Di sini saya berdiri, saya tidak dapat melakukan yang lain. Tuhan tolong saya. Amin. Dia tidak menarik perkataannya, dia defense mati-matian dan dia menyerang balik. Apa serangan baliknya? Saya tidak percaya pada Paulus dan konsili karena setiap orang mengetahui bahwa mereka berkontradiksi pada diri mereka sendiri. Di zaman Martin Luther, Paulus pun beberapa tahun sebelumnya ya, Paulus pun bisa sampai ada 3, saudara sekalian. Berkontradiksi satu dengan yang lainnya. Lalu bagaimana mau dipercaya? Apakah mereka infallible, tidak mungkin bersalah? Ya, Luther tidak percaya hal itu. Dan hati nurani dia terikat dengan firman Tuhan. Dan dia melakukan penyerangan balik, saudara sekalian. Saudara sekalian, ini jadi panggilan kita melakukan persidangan terbalik. Ini yang ketiga ya, persidangan terbalik. Bahwa kita dipanggil menjadi orang-orang yang ketika kita dipertanyakan kita menjawab dengan bertahan, dan kemudian kita maju
untuk menyerang balik. Kita mempertanyakan kembali, ya. Orang yang mempertanyakan kita. Bahwa ketika kita ditanyakan orang, saudara sekalian, tentang iman kita, ada momennya kita menjelaskan apa yang jadi iman kita. Tapi ada momennya juga kita mempertanyakan kembali, ya, apa yang menjadi pemikiran orang yang menanyakan kita. Misalkan saudara sekalian, dalam satu buku yang ditulis oleh Gregory Koukl tentang taktik, tentang apologetika, ketika misalkan ada seorang ateis tanya, ya, kamu percaya sama Tuhan ya? Iya, saya percaya sama Tuhan. Coba dong buktikan kenapa di dalam dunia ini ada penderitaan. Kalau Tuhan itu baik, kenapa ada penderitaan di dalam dunia ini? Ya. Kalau Tuhan itu dia maha kuasa, kenapa dia tidak hapuskan semua penderitaan? Kan dia berkuasa. Kalau dia itu baik, dia harusnya tidak mau ada penderitaan. Coba jawab dong. Di sepanjang sejarah banyak jawaban yang sudah diberikan. Tetapi saudara sekalian, seberapa banyak jawaban yang diberikan oleh seorang Kristen, belum tentu bisa mengubahkan orang ateis ini. Ya. Karena burden of proof-nya, bola panasnya itu di orang yang jawab. Tapi sebetulnya bisa ada cara sebaliknya. Oh, kamu nggak percaya? Coba jelaskan pada saya kalau begitu, kenapa kamu tidak percaya bahwa ada Allah yang bisa melihat adanya penderitaan di dalam dunia ini? Ya. Kalau tidak ada alasan yang tepat, ya saya tidak mau percaya juga dengan argumen kamu. Kalau gitu saya coba tanya, argumen kamu apa tentang adanya kebaikan di dalam dunia? Saya mau tanya balik, izin ya. Kalau kamu sangat terganggu dengan adanya kejahatan dan penderitaan, saya mau tanya, hati kamu kenapa terganggu ya ada kejahatan dan juga adanya penderitaan? Berarti di dalam pikiranmu ada satu keadaan harusnya nggak begini. Harusnya dunia ini tidak ada penderitaan dan kejahatan. Nah, izin tanya ya, kamu dapat pemikiran itu dari mana? Kenapa menurutmu standarnya semua itu harus baik? Ya, harusnya tidak ada kejahatan dan juga tidak ada penderitaan. Kalau kamu punya standar semuanya itu harus baik, itu datangnya dari mana? Ya, ini lawan balik. Ya. Ini yang lawan balik. Persidangan terbalik. Ini yang ketiga. Yang keempat, saudara sekalian ya. Yang menjadi tugas seorang murid Kristus setelah melakukan klarifikasi, melakukan kebaikan dan juga melakukan persidangan terbalik adalah bersaksi dalam nama Yesus. Bersaksi dalam nama Yesus. Saudara sekalian, kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang bersaksi baik dari perkataan kita dan juga melalui tindakan kita, saudara sekalian. Perkataan Martin Luther sekali lagi saya kutip bahwa dia mengatakan hati nuraniku telah tertawan oleh firman Tuhan. Ya, di dalam Reformasi 500 tahun 2017 ada satu klip yang menggugah saya. Yaitu Peter Leiblack mengatakan, "My conscience is bound to the word of God. I will do nothing." Ya, dia mengutip perkataan daripada Martin Luther. Hati nuraniku tertawan oleh firman Tuhan. Dan lalu kemudian di dalam klip itu dia mengatakan, di mana orang-orang Kristen yang juga mengatakan hal yang sama. Di dalam konteks Amerika, ketika ada seorang suster yang diminta untuk melakukan aborsi, apakah dia juga bisa melakukan hal yang sama, mengatakan hal yang sama? Hati nuraniku tertawan oleh firman Tuhan, aku tidak akan melakukan hal tersebut. Apakah ada orang-orang karyawan-karyawan di kantor yang dengan jujur bisa mengatakan, hei, ubahlah data ini untuk kepentingan perusahaan. Hati nuraniku tertawan oleh firman Tuhan, aku tidak akan melakukan hal ini. Hei, ayo kita sama-sama ubah markup harganya supaya kita dapat untung lebih besar. Hati nuraniku tertawan oleh firman Tuhan, aku tidak akan melakukan hal tersebut. Hei, ayo ikut kita berpesta pora, ayo kita menikmati kehidupan ini dengan cara yang dunia. Dengan cara yang menyenangkan dan yang lagi tren, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hati nuraniku telah tertawan oleh firman Tuhan, aku tidak akan melakukan hal tersebut. Apakah ada kesaksian semacam itu di zaman kita, saudara sekalian? Kalau kita melihat bahwa di sekitar kita bahkan orang Kristen sekalipun masih sulit melakukannya, berarti semakin jelas bahwa reformasi belum selesai. Berarti masih jelas bahwa peran utama dari murid Kristus masih belum sepenuhnya dijalankan oleh orang Kristen. Baik saudara dan saya, kita punya tanggung jawab melakukan keempat hal ini. Untuk bersaksi bagi Tuhan. Di dalam perkataan kita maupun juga di dalam tindakan kita sehari-hari, saudara sekalian. Kemudian ada perkataan yang dikutip oleh Petrus di sini ya, di dalam ayat yang ke-11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Nah, saudara sekalian, sebetulnya ini adalah bagian yang mengutip di dalam Perjanjian Lama, yaitu di dalam Mazmur pasal yang ke-118 ayat yang ke-22. Nah, beberapa penafsir di Perjanjian Lama menggunakan ayat ini menafsirkan bahwa siapa batu ini? Batu ini harusnya adalah Israel. Karena Israel itu harusnya menjadi terang bagi bangsa-bangsa,
Bagaimana bangsa-bangsa itu datang kepada Israel dan juga akhirnya mengenal Allah Yahweh. Tetapi ternyata bangsa Israel ini justru dibuang, dihalau oleh bangsa-bangsa, tidak dipedulikan. Tetapi akhirnya bangsa Israel yang walaupun kecil tetap dipilih oleh Tuhan. Ya. Walaupun bangsa Israel tadinya mereka ada di Mesir dan juga ditekan oleh Mesir, dibuang oleh Mesir, dijadikan hanya menjadi budak, tapi dipilih oleh Tuhan. Dan harusnya Israel menjadi terang bagi banyak bangsa. Tapi ternyata faktanya Israel dalam perjalanan sejarah tidak melakukan hal ini. Ya. Mereka malah menyembah berhala, mereka melakukan ketidakadilan dan juga ritual-ritual kosong di bait Allahnya mereka. Ya. Nah, jadi tidak jadi terang bagi bangsa-bangsa. Justru mereka malah menyembah seperti bangsa-bangsa yang lain. Maka Israel tidak menjadi peran yang seharusnya mereka lakukan. Mereka tidak menjadi batu penjuru. Sampai kapan akhirnya ada pengharapan? Pengharapan itu baru datang ketika ada Kristus yang datang dan menjadi batu penjuru. Dan disinilah ada penafsiran yang Petrus lakukan untuk Mazmur pasal 118 ini. Apa yang dikatakan oleh Petrus? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan dan diperjelas di sini. Yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dengan kata lain, saudara sekalian, Petrus menegaskan sekali lagi, hey, ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi, imam-imam besar, kamulah yang membuang dan kamulah yang menyalibkan Tuhan Yesus. Dialah yang sudah kamu buang, sekarang dialah yang menjadi batu penjuru. Apa artinya batu penjuru, saudara sekalian? Batu penjuru itu adalah titik mulai pembangunan. Mungkin saudara yang ada di arsitek, ada yang di teknik sipil, saudara yang mungkin kontraktor, atau pernah bekerja di dalam sisi pembangunan, saudara tahu ya, itu ada satu batu, ada satu patokan khusus untuk membangun. Ya. Perlu ada patokannya. Ya. Kalau patokan ini nggak ada, pembangunan nggak bisa berjalan. Ini bagian terpenting. Nah di Bali G, di daerah Toba, ada satu jemaat saya yang merupakan mandor kuli bangunan. Lalu saya tanya, Pak, biasa kalau membangun itu bagian tersulitnya yang mana, Pak? Apakah membangun pondasinya, atau setelah membangun pondasi perlu melihat bagaimana strukturnya bisa terjadi dengan bagus dibangunnya? Lalu dia mengatakan, oh Pak, yang paling penting itu sebetulnya patokan pertamanya Pak, ya, sudutnya. Kalau sudutnya sudah tahu, sudah pas, sudah tepat, nah selanjutnya itu bisa berjalan langsung lancar. Tapi kalau ini belum tahu, ya belum tepat, sudutnya, sisinya, presisinya belum pas, ini nggak bisa berjalan Pak. Karena satu ini salah, ya semua bangunannya rusak, nggak bisa dibangun. Tapi kalau sudah ada, ya sudah ini jadi aman. Nah batu penjuru, cornerstone itu punya peran seperti itu. Kalau ini sudah ada, barulah semua bangunan itu bisa terbangun. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi dan imam-imam harusnya menjadi para pengajar dan para pemimpin yang membangun bait Allah dan juga membangun umat Tuhan. Tetapi dibandingkan dengan mereka membangun umat Tuhan, justru mereka membangun diri mereka sendiri. Batu yang harusnya dijadikan tujuan utama dari pemberitaan mereka dan juga pengajaran mereka, ketika Yesus datang justru dibuang. Loh gimana mau bangun kalau batu utamanya justru dibuang? Mereka justru harusnya mengajar, memimpin, menunjuk pada Kristus. Hei orang Israel, ini yang selama ini kita tunggu-tunggu, inilah Mesias yang kita nanti-nantikan. Mari kita sambut dia, mari kita permuliakan dia dan kita menyembah dia. Inilah yang kita tunggu-tunggu selama ini, inilah pengharapan kita. Tetapi ketika Kristus datang, bukan disambut malah disambit terus kalian. Dan akhirnya disalibkan. Dan akhirnya dibuang. Harusnya batu yang menjadi pokok pembangunan utama dari umat Tuhan justru dibuang oleh mereka. Kenapa Petrus mengatakan hal ini saudara sekalian? Sekali lagi dalam konteks persidangan terbalik mau menunjukkan kebobrokan dan juga kesalahan mereka, bahwa mereka bertanggung jawab atas kesalahan mereka. Maka daripada itu saudara sekalian, di dalam ayat yang ke-12 kita mendapati ada perkataan daripada Petrus yang luar biasa. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Keselamatan apa yang dimaksud oleh Petrus? Kalau kita membaca dengan jeli dan teliti, ini sebetulnya agak nggak nyambung. Kok tiba-tiba Petrus berbicara keselamatan ya? Dari mana, sejak kapan kita sedang bahas keselamatan, soteriologi, salvation, tentang urusan saya selamat, diterima sama Tuhan, saya selamat masuk surga. Kok tiba-tiba pindah tema? Kenapa saudara sekalian? Karena sebetulnya memang tetap ada koneksinya. Bahwa pembahasan ini adalah pembahasan dari kesembuhan orang lumpuh yang menjadi simbol keselamatan seseorang.
bahwa orang lumpuh ini tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Dan kesembuhannya adalah akses dia bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Dan bukankah kesakitan dari orang lumpuh ini menjadi gambaran kesakitan orang berdosa yang tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara sekalian, di sini dikatakan oleh Petrus keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Ini langsung menegasikan semua klaim keselamatan yang lain. Maka bisa dikatakan saudara sekalian ya, bahwa para reformator akan melihat ayat ini dan mereka sepakat dan mengatakan solus Christus. Bahwa di dalam kolong langit ini tidak ada nama lain di mana semuanya bisa diselamatkan hanya melalui Yesus Kristus. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Tidak ada keselamatan termasuk untuk orang Yahudi sekalipun yang punya akses kepada firman Tuhan. Siapa yang pertama-tama mendapatkan wahyu dari Tuhan? Orang Yahudi. Siapa yang bisa akses kepada firman Tuhan? Orang Yahudi. Siapa yang mempelajari firman Tuhan? Ahli-ahli Taurat dan juga imam-imam tersebut. Tetapi tidak ada keselamatan bagi mereka karena mereka adalah orang-orang yang justru menyalibkan Tuhan Yesus dan juga membuang batu penjuru tersebut. Sama saudara sekalian di dalam zaman kita saat ini. Jika di zaman ini pemimpin-pemimpin agama, pemimpin-pemimpin gereja justru menjauhkan umat Tuhan dari Injil yang sejati, dari satu-satunya jalan keselamatan itu adalah Kristus, maka terkutuklah dia. Maka dia adalah orang yang bertanggung jawab untuk membawa umat Tuhan kepada kebinasaan dan juga bukan kepada keselamatan. Bahwa tidak ada nama lain. Maka saudara sekalian, satu-satunya perantara antara kita dengan Tuhan itu bukanlah Santa Maria, bukan santo apapun yang lainnya yang disebutkan di dalam ajaran Roma Katolik. Tetapi hanya melalui Yesus Kristus. Bahwa perantara kita dengan Tuhan bukanlah pemimpin-pemimpin agama di dalam kekristenan yang sepertinya mereka sangat saleh dengan kekudusan mereka, dengan kedekatan mereka, dengan seperti seakan-akan ada wahyu dari Tuhan yang langsung diberikan kepada mereka dan akses kepada Tuhan hanya melalui mereka. Itu bukan Injil. Bahwa Injil diberitakan bahwa hanya dalam nama Yesus dan semua orang punya akses kepada hal tersebut. Inilah yang dinyatakan oleh Petrus, saudara sekalian. Ini yang dinyatakan oleh Petrus kepada kita. Keselamatan tidak ada di jalan lain. Tidak ada di dalam Islam, tidak ada di dalam Nabi Muhammad, tidak ada di dalam nama Sakyamuni, di dalam nama agama Buddha, tidak ada di dalam nama agama kepercayaan lain dan juga pendiri agama lain. Ini bukan penghinaan, ini pernyataan fakta. Karena saya yakin dan percaya firman Tuhan yang dinyatakan ini adalah fakta yang tidak bisa dibantahkan. Dan inilah yang menjadi iman kita, saudara sekalian. Iman yang kita miliki untuk menjadi murid Tuhan, untuk kita melakukan klarifikasi, melakukan kebajikan, persidangan terbalik, dan juga bersaksi dalam nama Tuhan. Apakah ini pekerjaan terlalu berat? Berat, sulit, hampir mustahil. Siapa yang bisa membayangkan Petrus bisa berkhotbah seperti ini? Siapa yang membayangkan Petrus bisa berkata-kata seperti ini di hadapan otoritas-otoritas yang besar, saudara sekalian? Siapa yang bisa membayangkan? Tidak ada yang bisa membayangkan. Tapi kenapa ini bisa terjadi? Ada satu kalimat yang menjadi kunci utama seluruh skenario ini bisa berjalan, yaitu dalam kata-kata penuh dengan Roh Kudus. Saudara sekalian, seperti apa yang sudah dikatakan oleh Pak Tong tadi di dalam klip. Berapa banyak pemimpin-pemimpin agama dan juga pemimpin-pemimpin gereja mengatasnamakan pekerjaan Roh Kudus. Tetapi di mana pekerjaan Roh Kudus yang bersaksi bagi Tuhan? Apakah pekerjaan Roh Kudus hanya dipakai untuk membawa kenyamanan diri, untuk berfokus kepada kehidupan saya dan bukan kepada kesaksian kepada orang lain? Apakah kekuatan daripada Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus diberikan untuk saya hidup dengan nyaman, aman, tentram, tanpa sakit penyakit? Atau kekuatan dari Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus diberikan untuk melakukan penyerangan kepada pemimpin-pemimpin agama yang bersalah kepada Tuhan, yang melakukan ajaran-ajaran yang palsu? Penuh dengan Roh Kudus, saudara sekalian. Saudara, ini sudah diberitakan oleh Tuhan Yesus dan ini menjadi kekuatan bagi para muridnya. Dalam Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-12, di sana dikatakan, tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Oleh karena namaku. Tetapi aku akan memberikan kekuatan kepada kamu. Aku akan memberikan perkataan kepadamu dan kamu akan mendapatkan jawaban dan hikmat dari Tuhan apa yang harus kamu katakan kepada para pembesar-pembesar itu. Saudara sekalian, ini kekuatan yang didapatkan oleh murid Kristus.
Apa kekuatan mereka dapatkan? Bahwa skenario yang saat itu mereka hadapi, Petrus berhadapan dengan otoritas-otoritas agama tersebut. Sudah ada skenarionya dari Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus sudah tahu murid-muridnya akan mengalami seperti itu? Sudah tahu dan ditulis dalam Lukas pasal 21. Ini akan terjadi. Dan pada saat itu terjadi, diam terlebih dahulu, dengarkan hikmat Tuhan, engkau akan mendapatkan hikmat bijaksana bagaimana menjawab mereka. Skenario yang Yesus sudah tahu. Yang kedua, kekuatan yang Yesus sudah janjikan. Aku yang memberikan kekuatan bagi kamu. Yang ketiga, Roh Kudus yang memenuhi mereka. Saudara sekalian, Petrus dan kita punya level yang sama. Memang di dalam status rasul justru berbeda dengan kita. Tetapi di dalam level murid Kristus, Petrus sama dengan kita. Di dalam level satu baptisan, satu tubuh, satu Tuhan, kita sama dengan Petrus. Kita adalah murid-murid Kristus. Dan murid-murid Kristus diperlengkapi Tuhan memiliki Roh Kudus untuk melakukan ini. Ini bukan pekerjaan yang kita lakukan sendirian. Tetapi ini pekerjaan yang kita lakukan dengan kekuatan dari Roh Kudus, dengan skenario yang Tuhan sudah tahu. Maka jika engkau pergi dari tempat ini, jika engkau setelah ini pergi menjalankan kehidupanmu, masuk ke dalam pekerjaanmu, masuk ke dalam keluargamu, menghidupi iman Kristen, menyatakan integritas iman Kristen, ketahuilah ada Tuhan yang memperlengkapi engkau dan kekuatan dari Tuhan akan menguatkan engkau dalam menjalankan kehidupanmu. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, kami bersyukur sekali lagi Tuhan untuk perenungan firman Tuhan yang boleh kami dapati, bahwa kami dipanggil untuk menjadi murid-murid-Mu dan kami dipanggil untuk bersaksi bagi-Mu. Tolong kami Tuhan, sebagaimana Engkau sudah menolong hamba-hamba-Mu yang sudah lampau untuk mengerjakan pekerjaan yang besar yang Kau berikan. Tuhan, kami setiap masing-masing memiliki peran kami masing-masing dalam kehidupan kami. Kami, di antara kami ada yang bertindak sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang ayah, seorang ibu, sebagai pegawai di dalam kantor kami, sebagai pengusaha, dan dalam apapun pekerjaan kami. Tuhan, tolong kuatkan kami untuk kami boleh bersaksi bagi-Mu. Ini bukan pekerjaan yang mudah Tuhan, tapi kami mohon pertolongan-Mu. Dengan Roh Kudus yang sama yang sudah Kau berikan bagi para murid, tolong juga kami Tuhan. Dan tolong kami juga menilik hati kami dan menilik segala tindakan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan ada kuasa yang sudah Kau berikan bagi kami untuk kami boleh bersaksi bagi Engkau. Untuk kami melawan kejahatan-kejahatan dan juga dosa yang ada di dalam diri kami. Dan juga melawan kejahatan dan juga dosa yang ada di sekitar kami. Tolong kami Tuhan, kuatkan kami. Karena hanya dari kekuatan-Mu lah kami bisa menyandarkan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk segala anugerah-Mu. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.